Tourism itu sangat berkembang dalam 5 tahun belakangan ini. Semua orang pengen ke situ. Artinya itu banyak pressure untuk menjaga kondisi lautan kita. Banyak pressure untuk terumbu karang, banyak pressure untuk habitat ikan-ikan. Dan apakah kita sudah siap untuk terima tourism sebanyak itu, secepat itu? Bukan artinya saya tidak mau Raja Ampat atau Papua Barat berkembang, cuman ya kita harus prioritaskan apa yang lebih penting. Rumahnya penduduk orang Raja Ampat, Papua Barat, termasuk sama spesies-spesies natural, flora, fauna, apa memuaskan tourism. Kalau kita bicara Raja Ampat ya Bapak Ibu teman-teman semua, maka khusus untuk Laut Raja Ampat kita termasuk salah satu penyumbang terbesar kawasan konservasi laut. Di darat juga kita penyumbang kawasan terbesar. Dari awal para tokoh-tokoh kita dulu mendesain Raja Ampat menjadi salah satu kawasan wisata yang mengedepankan unsur-unsur konservasi, dan itu menjadi patokan kita di Raja Ampat sampai dengan saat ini. Nah, di Raja Ampat tidak ada mimpi untuk kita membuat Raja Ampat menjadi kawasannya mass tourism, tetapi dari awal kita desain Raja Ampat menjadi salah satu kawasan yang eksklusif, gitu ya, quality tourism. Mahal ini yang datang ke Raja Ampat dibandingkan ke Singapura. You butuh uang banyak baru ke Raja Ampat, dan sensasinya, adrenalinnya itu lebih hebat. Jadi ibarat orang naik haji ke Mekah, inilah naik hajinya para dive untuk ke Raja Ampat. Maaf, bukan kami tidak mau para backpacker datang, tetapi kami tidak bisa paksakan. Raja Ampat ini seperti Bali, Raja Ampat ini seperti Jogja, Borobudur dan sebagainya. Raja Ampat lah biar seperti yang ada hari ini. Kita memang tidak membutuhkan banyak orang. Bukan datang kemari menikmati, habis itu pergi selfie dan segala macam. Tidak. Bagaimana dia hidup dengan alam Raja Ampat yang begini indah? Biar perlu kita batasi orang datang, jangan semua orang datang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa 1 incinya karang itu 15 tahun pertumbuhannya. Kalau kita datang untuk hanya mengejar bagaimana banyaknya orang datang, tapi akhirnya menghancurkan karang kita, itu sangat ironis bagi kita. Banyak pressure, banyak stres kepada terumbu karang kita di situ karena banyak tourism, banyak live on board, banyak kapal-kapal pesiar yang datang. Jadi bukannya saya pengen sekali Papua Barat berkembang, cuman kita harus menjaga karena orang datang ke Papua Barat untuk menikmati alamnya, untuk belajar tentang alamnya. Jadi kalau tidak ada alam, ya itu susah untuk kita ekspektasi untuk meningkat dan berkembang untuk membantu penduduk dan masyarakat lokal di situ ya. Di Raja Ampat sekarang ada lebih dari 100 LOB, live on board. Hamis, mungkin saya harus sampaikan sini secara terus terang begitu, bahwa kadang-kadang itu kapal mereka itu suka buang sampah di tengah laut. Jadi kadang-kadang mereka sampah plastik itu mereka isi di karung, mereka buang, nah terdampar di pantai-pantai sekitar Raja Ampat itu. Nah itu yang bahaya gitu. Itu nggak boleh begitu, buang-buang sampah di laut. Kan tengah malam nggak ada yang lihat, dia main buang aja di laut. Itu yang nggak boleh. Kebiasaan buang sampah ini yang perlu harus kita betul-betul komitmen bahwa tidak ada sampah di laut. Kita ada peraturan daerah yang kita lagi susun terkait dengan buang jangkar. Kita berharap bahwa Raja Ampat no anchor. Nah, ini yang kami lagi ada buat telahannya supaya tidak boleh ada yang buang jangkar. Satu sisi kita mengundang pariwisata, tetapi satu sisi harus ada, mereka harus dikasih tahu supaya berhati-hati ketika mereka membuang jangkar, harus di tempat yang jangan sampai ada terumbu karangnya, supaya ketika mereka tarik jangkar tidak rusak terumbu karang itu. Kan begitu Bung Hamis, toh? Betul, itu satu kali kita buang jangkar, dia nyangkut di terumbu karang dan dia menarik dan dia matahkan terumbu karang itu cuma butuh waktu mungkin 1 jam 2 jam untuk kerusakan itu. Tapi itu butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk
kembali lagi di kondisi yang seperti tadinya. Paradigma berpikir banyak orang adalah, oh laut itu tempat sampah, orang buang sampah ke laut. Sebenarnya laut punya keterbatasan juga, bukan tidak terbatas. Laut is ekosistem yang hidup. Kalau kita taruh dia plastik, kalau kita dia sampah, dia tidak akan berfungsi menghasilkan ikan. Terumbu karang ada tempat makannya ikan. Terumbu karangnya rusak, ikan-ikannya pada kabur ke tengah laut ke tempat lebih jauh, sehingga masyarakat susah lagi dapat ikan. Nah, jadi memang alam ini Tuhan ciptakan sesuatu yang berkeseimbangan gitu. Saya sudah bilang nih, terumbu karang saja dia punya hidup dari sistem fotosintesis. Semakin dia clean, semakin bersih lautnya, proses fotosintesis akan berjalan lebih baik. Tapi kalau kita kasih sampah terus laut kita, dia nggak akan menghasilkan oksigen karena fotosintesis tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Semua divers di dunia ini mau datang ke Raja Ampat. Ikan-ikan manta yang dulunya ada puluhan, sekarang cuma 1 atau 2, bukan karena tidak sehat, tapi takut dengan divers. Betul. Kami sudah lahirkan namanya peraturan bupati, mengatur waktu-waktu tertentu dan jumlah, artinya kuantitas orang untuk turun diving. Ada satu spot itu setelah kita ikuti, ternyata lebih banyak diversnya daripada mantanya. Maka itu kita mengatur jam turunnya. Oh ini jam turun bisa 10 orang pada jam ini. Itu satu spot. Ada kejadian yang terjadi saking dia terhipnotis dengan keindahan karangnya, dia membuat satu momen merusak karang itu dengan menulis. Ini sudah sangat juga tidak bisa kita biarkan begitu saja. Karena dulu tidak ada orang yang istilah jahat. Jahat maksudnya dia merusak alam. Dia bom, dia bius. Dulu tidak ada. Jadi kalau hasil itu 100% itu tetap masih 100%. Kalau sekarang sudah turun sampai 40% juga masih lagi. Ya karena ada pengaruh bom, pengaruh bius. Seperti pembom kan dari luar, pembiusan juga dari luar. Akhirnya terpengaruh putra daerah. Dia pengaruh ikut-ikut jejak seperti itu. Akhirnya sendiri yang merusak dia punya tanpa hidupnya sendiri. Makannya sendiri juga susah. Jadi sudah ada perbedaan jauh. Saya punya tugas sebagai kepala kampung. Yaitu sudah harus melindungi wilayah. Jadi wilayah yang seperti ini kan wilayah adat. Di sinilah kami harus punya tanggung jawab. Baru terjadi kemarin. Itu mereka masuk secara serentak. Itu bukan satu, kami sendiri tidak mampu untuk menghadang mereka karena ini ceritanya bukan hanya satu kapal, ini ada sekitar 4. Jadi sebagian kan itu di dalam krunya mereka lebih banyak daripada kami punya tim. Nah itu yang sekarang kami harus waspada juga. Dari bersama-sama dengan Polairo juga membantu kami waktu itu. Kita yang ada di sini dalam satu tim kita harus jalan. Kalau kita mengawasi dia secara ketat seperti ini, berarti ke depan ada harapan. Satu tujuan yang sama untuk menyelamatkan alam dengan secara baik, maka ke depan kita akan menikmati hasilnya lebih sangat luar biasa. Saya waktu baru pertama masuk ke Indonesia di tahun 90, saya kaget. Ini negara maritim yang terbesar di dunia. 17.500 sekian pulau. Kan? Coastline-nya daerah pesisir paling panjang di dunia ini. Paling banyak terumbu karang. Tetapi Indonesia pada saat itu, tahun 90, sangat terfokus kepada darat. Sepertinya kita tidak mau tahu bahwa di situ kita punya laut yang begitu kaya dan luar biasa. Nah, bersyukur dalam 20 sekian tahun terakhir ini, ada perubahannya. Dan Indonesia makin sadar bahwa mereka punya kekayaan laut yang luar biasa. Tetapi masih perlu cukup banyak pendidikannya, masih perlu kita meningkatkan kebanggaannya tentang lautnya yang ada di Indonesia, maupun apa yang kita harus lakukan untuk mengelola itu dengan baik. Jelas-jelas laut jadi sepi. Jadi ketika pariwisata terhenti untuk sementara ini, yang kita lihat adalah masyarakat lokal yang dulu kerja di pariwisata
harus kembali berkebun dan mencari ikan. Dan itu tentunya sangat wajar. Dan kita melihat ada laporan bahwa penangkapan ikan justru makin gampang untuk beberapa masyarakat lokal di Raja Ampat. Dan saya pikir ini satu hal yang sangat positif justru. Kita melihat bahwa kawasan konservasi laut daerah di Raja Ampat justru berfungsi dengan sangat baik untuk ketahanan pangan masyarakat lokal. Nah, ini juga cukup menarik. Kita lihat terumbu karang dan megafauna di Raja Ampat justru diberikan istirahat pada saat ada masa COVID ini dan kurang sekali orang diving. Di beberapa dive site yang dulu menjadi sangat crowded, sekarang terumbu karang justru dapat bertumbuh kembali tanpa ada divers atau snorkelers yang akan sering tabrak dengan dia. Jadi ini satu hal yang juga positif di masa COVID. Ini dilaporkan bahwa manta dan hiu sudah makin sering dilihat di air dangkal dan atau di tempat yang dulu jarang dilihat. Nah, ini cukup menarik saya rasa. Dan sepertinya paus dan lumba-lumba pasti akan lebih senang ketika laut yang kosong dari kepisingan itu. Jadi ini cukup menarik juga untuk dilihat. Nah, walaupun demikian, saya pikir kita jangan lupa bahwa gangguan dari pariwisata jauh lebih bagus daripada gangguan dari pemboman. Jadi, walaupun mungkin alam diberikan sedikit istirahat saat ini untuk 2 bulan terakhir ini, jangan kita berpikir bahwa ini justru lebih baik kita menghabiskan pariwisata. Saya pikir pariwisata tetap ada satu roda ekonomi yang sangat bagus dan kita memang harus memikirkan bagaimana ada pemulihannya di Raja Ampat.